Daripada kata jangan terlalu lama lah cuy, apa cuy. Amul kafi rabbunal kafi qasadanal wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ibu-ibu kadang anak-anak Allahul Rabbunal kafi qasadanal wajadnal kafi likullin kafanal kafi wa ni'mal alhamdulillah. Bapak-bapak kasih Allahu. Di mana magipay? Kecewa aku tuh. Padahal tadi samar-samar ku dengar banyak di bapak-bapak yang ikut pun. Kafi, kafi, kopi, kopi. Dia kapi kopi mana? Bi, tapi jangan salah bapak ibu. Itu kopi salah satu minuman yang dicintai oleh waliullah. Oleh Bapak Ustadz Salahuddin Rahman Al-Ayyubi. Dengan ini disilakan dengan hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalallahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Semuanya wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala aydan fil hadits ittaqil maharima takun a'badan nas ila akhirih al hadits. Yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tuaku yang tokoh agama, para ustadz mubalik, alim, ulama, al-qari tadi yang membacakan ayat suci Quran, tokoh masyarakat yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu nama jabatannya, ibu-ibu majelis ta'lim, para kerabat tetangga, al-khusus untuk sahibul musibah, keluarga besar al-wa kita Muhammad Amir Yundu yang berpulang ke rahmatullah, usianya kurang lebih 74 tahun, dan seluruh jemaah yang sempat hadir. Tapi sebelumnya saya mohon izin berdiri di hadapan tak semua tapi lupa. Mana kabar Bapak Ibu, sehat-sehat JK? Sudah semua makin divaksin? Saya cuma sekedar bertanya, tidak ada tunjuk juga vaksin tiba-tiba. Yang paling penting sehat ki, panjang umur tak penuh barokah.
hati istiqomah dalam kebaikan sampai ajal menjemput. Bahkan nantinya ketika kita dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jangan pernah kita lepaskan doa ini. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khotimah. Mudah-mudahan ketika kita dijemput oleh Allah nantinya, betul-betul kita dimatikan dalam keadaan baik atau disebut dengan husnul khotimah. Salam serta salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu mulia, Nabi yang sangat mencintai kita. Bapak Ibu, Nabi yang paling gagah, Nabi siapa? Sebesar-besar surat aduh. Ada Nabi Yusuf, ada Rasulullah. Itu gagahnya Nabi Yusuf gini. Hadir ke Nabi Yusuf di pasar Panampung. Kemudian datang semua orang gagahnya dunia mau bergagahan dengan Nabi Yusuf. Maka jarak 100 meter hilang itu gagahnya orang. Saking gagahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu baginda Rasul bagaimana gagahnya? Hadir ke baginda Rasul di Panampung. Datang orang walaupun tidak gagah, jarak 100 meter jadi gagah. Kenapa? Karena gagahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang semua nabi yang Allah utus itu gagah wajahnya dan bagus suaranya. Makanya tadi ia membacakan ayat suci Quran itu karena bagus suaranya, maka dia pun memiliki ciri kenabian. Dalam artian bukan nabi, karena rata-rata nabi atau semua nabi itu bagus suaranya. Ma ba'atsallahu nabiyyan hasanal wajhi hasanas saut. Semua nabi yang Allah utus itu gagah-gagah wajahnya dan bagus suaranya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, wa inna nabiyakum, sesungguhnya nabi kalian itu saya ini Muhammad, kata Nabi, ahsanuhum wajhan ahsanuhum sautan, yang paling gagah wajahnya di antara nabi dan yang paling bagus suaranya. Nah, bahkan Aisyah mengatakan, saya belum pernah melihat wajah yang seindah seterang wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, wailul liman la yara wajhi yaumal qiyamah, celakai orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di yaumil qiyamah. Kata Aisyah, ya Rasul, masa wajah yang seterang segagah ini ada orang yang tidak bisa lihat? Kata Nabi, ada. Siapa mereka ya Rasul? Al-bakhil, orang sana gigilit. Jadi ini gigilitnya level 30. Nah, mirip-mirip kebun cabai. Nah, jadi kalau ini di atasnya lagi mungkin. Yang mana itu orang yang pelit, kata Nabi? Ketika mendengarkan namaku disebutkan, kemudian mereka tidak mau bersalawat kepada aku. Makanya kalau didengarkan nama Muhammad Rasulullah, langsung disambut dengan membaca salawat, Allahumma salli sallim wa barik alaihi. Tapi tidak semua nama Muhammad harus dibersalawat. Sehingga ada tetangga, siapa nama tetangga? Muhammad, Allahumma salli. Cuma baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, almarhum orang tua kita Muhammad Amir Yundu yang berpulang ke rahmatullah usianya 74 tahun. Ini malam pertama. Berarti 1 malam di alam kuburnya atau bagaimana? 3 malam nih. 4 malam dengan malam ini, tapi baru diambil tazkiranya. Berarti 4 malam di alam barzah, alam kuburnya. Bagaimana yang meninggal ke tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi? Berarti 2000 tahun lebih dikubur. Lamanya menunggu. Makanya aku tanya dulu ini tentang kubur, Ibu. Berapa ukurannya kubur? Kenapa diam-diam? Nah, ada juga ibu-ibu, saya pernah tanya, Bu, ukuran kubur berapa? Nah, bilang kalau tidak salah itu Ustaz 4 kali 6. Bisa jadi ruko-ruko itu. 1 kali 2 kali
Orang kaya berapa? Orang miskin, pejabat. Ada orang kaya kuburannya 1 hektar, setengah mati penggali kuburan. Makanya saya heran kalau ada orang bersaudara bapak ibu berkelahi bahkan baku bunuh gara-gara tampak, gara-gara harta. Artinya begini, tidak bersyukur tak meninggal ke orang tua, tak ada barang-barang nasimpangkan tinggal dibagi mami. Makanya yang pertama diselesaikan kalau orang meninggal, apalagi orang tua, tak utang piutannya dulu kalau ada. Karena ada utang piutang kehormatan, ada utang piutang materi. Utang piutang kehormatan, siapa tahu ada yang pernah nasakiti hatinya, maka dengan keluarganya meminta maaf sedalam-dalamnya, kan begitu. Kalau hutang misalnya ada pernah tetangganya na pinjami apakah garam atau goreng karena tidak ikhlas, contoh ini contoh. Pernah itu pinjam korekku na tidak nakasih kembali, tidak ku ikhlaskan, terus jadi ku bayar bayar karena itu hari 20 tahun lalu nikah. Jadi pun kalau dikali itu ya kasih mah 5 juta kapan. Karena apa yang kita dapat kalaupun sedikit tapi hak tak itomi barakah halalan thayyibah. Tapi biar banyak kita dapat tapi tidak sesuai pembagian syariat agamanya, ada hakna saudara di dalam. Oke, ampai dipakai ibadah tidak diterima ibadahnya, dipakai haji umrah mulai dari ambil miqat kemudian langsung berteriak berzikir labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata Allah, la labbaik, tidak kuterima ibadahmu, tidak kuterima haji umrahmu. Di hadapan multazam pada zaman Nabi, ada orang yang kusut rambutnya meminta sama Allah di hadapan multazam. Salah satu tempat yang mustajab doa antara pintu Ka'bah dengan Hajar As. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan saya dari api neraka. Kata Allah, tidak diterima. Kata Nabi, tidak diterima hajinya, tidak diterima umrahnya. Kenapa Rasul? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, usahanya haram. Bagaimana mungkin minyak bisa bercampur dengan air kah? Lagi, sulit nama minyak goreng. Banyak di kampung kalau di sini nih. Gara-gara promo ami itu hilang. Setengah mati ku cari. Kenapa dirasakan tuh Ustaz Tantu dikasih kuncing istriku? La ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan nanti muncul semua kalau mau masuk Ramadan deh. Setengah mati kita masak dimasak terus kita bang. Belas si pembeli dalam kotit. Bakwah. Itu tuh yang dalam tak kalau buka puasa. Sekalipun disunahkan makan kurma tapi langsung jalan kotit di depan. Karena kalau kurma tak 3 biji kenyamak terus kalau jalan kotit dihantam sampai tak 7 ditambah bakwan 3 jadi 10 memang. Allahu Akbar ya kirim. Ini Bapak Ibu jamaah tazkiratul maut yang dimuliakan Allah. Kita kembali. Makanya terkait tentang kubur, salah seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Nabi bersama sahabat hadir juga beliau, Nabi menceritakan kiamat. Pada saat itu sahabat semua menangis kecuali Sayyidina Uthman bin Affan. Nabi menceritakan neraka, menangis sahabat. Pada saat itu Sayyidina Uthman tidak menangis. Ketika Nabi menceritakan kubur beliau salah satu-satunya yang menangis. Maka ditanya, ya Uthman sahabatku, kenapa ketika Nabi menceritakan kiamat engkau tidak menangis padahal dahsyat kejadiannya? Yang makin dulu cerita kiamat Bapak Ibu. Yang baru-baru gempa di NTT dirasakan tidak di sini. Itu getarannya. Lari atau tinggal di tempat. Apa? Tak kinta. Itu tak kinta bahasa dulu. Tak bangka itu donji. Tak kinta. Baru di viral. Kayak itu yang dulu itu kalau muncul di media jadi baru. Nah, kita kembali Bapak Ibu.
Sampai-sampai ada teman di dalam toilet di sementara buang hajat kudu nagempah saking buru-buru nak keluar dari toilet lalu lupa pakai celananya. Celana yang dalam kayak di luar napaki ya tidur lansu-lansu karena tidak sempat yang dalam kayak di luar mami kudu. Saya hari itu di pelabuhan Bapak Ibu keluar ke belok kanan untuk menuju Ahmad Yani. Kan banyak tempat kerja, ada perbankan, ada perhotelan. Di luar semua karyawannya. Maka ku ambil kesimpulan, ya Allah, yang selama ini kami banggakan pekerjaan, yang selama ini rumah yang harganya miliaran, sekejap engkau guncangkan dunia, pusatnya tidak di Makassar tapi dirasakan keluar ki, ditinggalkan yang kita pakai itu kan di baju yang melekat ke di badan tak. Subhanallah. Apalagi tentang kiamat yang Allah katakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Idhas sama'un fatarat wa idhal kawakibun tatharat wa idhal biharu fujjirat wa idhal kuburu bu'thirat. Apabila langit dibelah menjadi dua, bintang-bintang berjatuhan, air laut meluap, yang meluap jadi tsunami di Aceh cuman beberapa kilo dinaiknya air laut ke berapa korbannya. Di Palu tidak sampai di beberapa kilo naiknya air laut karena tsunami, berapa korbannya. Bagaimana kalau semua lautan Allah luapkan, mau kemana? Pada saat itu Sayyidina Utsman tidak menangis. Ditanya, ya Utsman, kenapa ketika Nabi menceritakan kiamat yang dahsyat kejadiannya engkau tidak menangis? Apa jawabannya? Kalau kiamat terjadi banyak yang rasakan. Terus neraka banyak tonjeki di dalam. Mungkin ada tonji selebriti, ada tonji mungkin pejabat, mungkin ada tonji tetanggaku yang biasa cerita kejelekanku. Makanya kalau ada biasa dari tetangga atau keluarga atau siapapun yang biasa cerita kejelekan tak keburukan tak, yang makin marah. Sebenarnya dia salah satu fans berat tak, nah suka sekali ki. Saking suka tak biar jelek-jelek perhatikan. Bayangkan, jarang itu kau mau perhatikan jelek-jelek. Ini, nah ambil ke waktunya, nah luangkan waktu supaya nak tahu keburukan. Berarti luar biasanya. Apalagi kalau yang biasa cerita ki majelis taklimnya lancar ki, biasa menyumbang di masjid kah, lancar ki mengaji nah, nyaman itu transfer ala gratis. Enak sekali itu kalau ustaz ceritai ki. Kenapa kalau ustaz ceritai ki? Pahala ceramahnya, pahala tahajudnya, pahala ibadatnya dapat tongki, bahkan nak kasih semua ki. Makanya jangan makin marah. Kalaupun biasa, kalau yang nak cerita itu benar, tidak makin marah kan memang benar ki. Kalau tidak benar ki, jangan tuh makin marah kan tidak benar ki. Jadi apa Ustaz? Dia makin doakan, mudah-mudahan itu bibirnya tidak berubah. Allah ya Allah, sehatkan kodok. Nah, jelas pasti nih Bapak Ibu nak cerita keburukan tak, doakan sebelum tidur ki, maafkan kodok ya Allah, sehatkan ki selalu. Karena kalau kapan kita cerita itu berarti sama dikit. Ya. Bapak Ibu jamaah tazkiratul maut yang dimuliakan Allah, makanya ketika Nabi menceritakan kubur Sayyidina Utsman paling menangis, apa kata beliau? Kalau kubur tidak ada yang temani kah? Biar di kubur masal ki 10 orang satu lubang, tetap tonjaki sendiri menunggu di alam barzah. Dan ada tuh pendapat begini, kubur kami di kampungna, kasih sama dengan keluarganya, ada kuburan keluarganya. Mudah-mudahan ketemui, tidak ketemui. Enak itu kalau ketemu. Ada tuh aku nak, lama aku tunggu. Kenapa tidak 3 tahun lalu udah datang? Sendiri-sendiri di alam kubur Bapak Ibu. Makanya pada malam takziah yang pertama ini kita bahas insyaallah 3 penyesalan bagi orang-orang yang sudah berada di alam kuburnya. Yang pertama, apa kata Allah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Tuhanku, jika sekiranya matiku bisa dulu ditunda, kembalikan aku dong. Mau ke apa? Mau kak bersedekah. Jadi penyesalan orang yang meninggal kah? Pertama ketika di alam kuburnya, kenapa dulu jarang bersedekah? Makanya permintaan kita sama Allah begini, jadikan aku dong ahli sedekah. Ustaz, bisa tidak jadi orang kaya? Bisa, apa yang susah, Allah maha kaya. Ya Allah, jadikan orang kaya yang ahli sedekah. Ada tuh orang kaya al-gilgil wal faro.
Bahasa Arab ini tuh bahasa Makassar. Itu enaknya tuh kalau serki, karena bahasanya bisa di Arab-Arabkan. Al-Gigin, Al-Paro. Makanya kita bangga jadi orang Makassar, Kubis Makassar Bapak Ibu. Bagaimana bangganya Pak Yusuf Kalla, 2 kali jadi wakil presiden, logatnya masih logat pun. Orang-orang Jawa di Makassar, lamanya mau tinggal di Jawa, logatnya masih logat Jawa. Biar berusaha bahasa Makassar tetap tonin, tidak lupa logat. Ada teman saya namanya Ustadz Mahrus. Ustadz, antum itu Jawa apa? Jawa Endreka Ustadz. Perasaan tidak ada Jawa Endreka. Yang ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Tidak Ustadz, bapak saya Endreka, ibu saya Jawa. Oh, Jawa campuran. Jadi Ustadz tinggal di mana sekarang? Itu Jenetalasa. Aku bilang, Ustadz, Jenetalasa. Ya cocok itu Ustadz, Jenetalasa. Biar dia apa tahu bangga. Bahkan semua tempat ibadahnya kaum muslimin di dunia miliknya orang Jawa. Masjid. Jadi semua tempat ibadahnya orang muslim di seluruh dunia yang punya orang masjid. Masya Allah. Daripada kita tinggal jadi di Pandampo baru 2 tahun di Jakarta nak lupa kampungnya. La ilaha illallah. Udah lama Jakarta udah 3 tahunan kalau nggak salah. Udah punya bini belum? Udah. Ponakan sekarang berapa? 2, 1 lagi 1 gana. Jangan kan. Kabiar nu sembunyi itu ketahuan tuh Mangkasaran. Lagi. Ayah Bapak Ibu jamaah tazkiratul maut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking bencinya Allah kepada orang-orang yang pelit tentang harta, maka Allah tulis di depan pintu Ka'bah, bukan pintu Ka'bah, pintu surga, anti haramun, engkau surga haram dimasuki oleh orang-orang pelit. Itu Nabi dermawannya lebih cepat daripada hembusan angin, tidak pernah terlambat bantuannya. Atau di sini bantuan tidak pernah terlambat, minimal bantuan doa. Lebih cepat. Bagaimana tidak turunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Itu Nabi Ibrahim kenapa digelar bapaknya para nabi? Ternyata turunan-turunannya sebanyak yang menjadi nabi, berarti baik semua. Salah satu syarat supaya turunan tak putra putri tak menjadi putra putri soleh solehah, maka dermawan kita, rajin kita bagi-bagi. Subhanallah. Nabi Ibrahim mau makan saja Bapak Ibu tidak enak ngerasa kalau sendiri. Di luar pagarnya menunggu, sudah makan belum pi temannya. Kita tidak sama, sudah makan belum pi foto dulu. Padahal kau dan cibur itu yang foto beda. Allahu Akbar. Maka itulah yang dipelajari sama orang tua dan yang dipraktekkan. Coba bagi orang-orang tua dulu masuk ke rumahnya baru gitu lebih panas tempat duduk. Pesannya begini, yang dulu pulang nak makan gitu. Langsung mantuk makanan atau tawarkan. Minimal bahasa kiasan yang dulu pulang nak masa pinasi kah. Artinya kaduk dulu pulang. Makanya saya kalau bertamu ke rumahnya orang itu perhatikan betul gitu tuan rumahnya. Kalau itu tuan rumah sibuk bolak-balik antara pintu samping dengan dapur baru bunyi-bunyi, insyaallah ada itu harapan. Iya, oh itu sebenarnya alhamdulillah. Tapi kalau nanti mana bicara panjang, pamit mungkin. Tapi ada panggilan. Biar ini kabel leher tidak ada tanda-tanda. Subhanallah. Luar biasanya Bapak Ibu. Hanya jangki. Beliau digelar dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Maka kata Jibril alaihissalam, ya Allah engkau gelar Khalilullah Ibrahim. Padahal orang kaya. Itu kekayaannya Nabi Ibrahim. Jangan dulu hitung semua anjing yang menjaga ternaknya Ibrahim jumlahnya 12.000 ekor. Setiap anjing ada kalungnya emas. Belum ada. Makanya beliau pernah berkurban 1.000 ekor onta. Satu onta harganya 25 juta. Dikali 1.000 berarti 25 miliar. Belum ada orang Indonesia atau orang Sulawesi yang pernah berkurban 1.000 ekor sapi. Ada? Belum ada.
Saya alhamdulillah baru 100 kambing yang saya pernah kurbankan. Tepung kambing-kambing. Kambing-kambing pisang. Oh, sangat sedih pisang. Kol, itu kambing lasuna. Kambing. Yang penting ada dulu kambing. Nah, kalau 4 kaki kabelumpi, baru kambing-kambing. Allahu Akbar. Maka kata Jibril, turun ya Allah uji Ibrahim. Silakan Jibril. Menemui Jibril alaihissalam menemui Ibrahim. Ya Ibrahim, saya ini orang susah. Kasih dulu 1 ekor kambing. Apa kata Ibrahim? Deh 1 ekor lagi. Jika engkau memuji Allah maka sepertiga hartaku kubasikan. Nah, puji Allah dengan ucapan Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Apa kata Ibrahim? Di mana keselendahan ini ucapan? Subhanallah, ulangi lagi. Enak sekali ku dengar. Jika engkau ulangi sekali lagi maka sepertiga hartaku kuberikan. Nah, ulangi 3 kali. Kata Ibrahim, ambil deh hartaku. Kata Jibril, pantas Allah gelar engkau Khalilullah Ibrahim. Luar biasa mentungi dermawanta. Tapi tidak butuh ke harta. Jujur mak Ibrahim, saya Jibril turun ke dunia mau uji ki. Luar biasa tak, ambil kembali harta tak. Kata Ibrahim, tidak bisa begitu. Saya juga tidak mau ke pura-pura simpul. Saya kalau sudah minggu kasih orang tidak mau keambil ke kembali, tak ada tuh biasa begitu dia. Menyumbangi karpet masjid full, sekalinya tidak terpilih. Nah gulung kau kembali. Ada tuh biasa begitu dia. Ada biasa begitu. Ini kan baru-baru aku baca ini di Surabaya. Listrik masuk desa, tiang sudah berdiri semua. Sekalinya tidak terpilih. Nah, cabut kembali. Ini mereka dibilang pura-pura simpul ya. La ilaha illallah. Makanya sekarang orang-orang Sulawesi pintar mengelola hartanya. Maka dia masukkan dalam zakat. Karena tabi lain tongi itu infak, lain tongi sedekah, lain tongi zakat. Tapi zakat dengan sedekah bagian daripada infak. Karena infak itu semua yang kita pakai, semua yang kita belanjakan, semua yang kita sumbangkan, itu namanya infak. Tapi menurut ulama infak itu dibagi 2. Ada infak untuk Allah, ada tuh infak untuk syaitan. Yang mana itu infak untuk Allah? Yang uang tak dipakai untuk apa? Untuk makan tak, belanja istri tak, untuk masjid, untuk fakir miskin, itu untuk haji, untuk umrah, itu bagian infak untuk Allah. Yang mana infak untuk syaitan? Kalau uang tak dipakai untuk beli yang haram, pakai untuk judi, tetap berinfak, tapi infaknya bukan tujuannya untuk Allah, tapi syaitan. Nah, yang sering kita lupakan zakat. Ada orang menyumbangi panti asuhan puluhan juta tapi lupa nak kasih keluar zakatnya. Ibaratnya begini, sambayan tahajud tapi lupa sambayan subuh. Mungkin gitu. Sambayan tahajud tapi tidak sambayan subuh. Bagaimana ceritanya itu di? Mau besar pahala na dapat tapi lupa wajib kah? Maka zakat itu tidak mesti Ramadan. Kalau Ramadan namanya zakat fitrah. Yang zakat harta itu ada haulnya 1 tahun. Kemudian nisabnya 85 gram. Maka keluar ki zakat 2,5%. Sekarang emas ke berapa harganya? 800 lebih. Mudah dihitung 800 mali. 800 kali 85 gram berarti sekitar 68 juta. Kalau ada uang 68 juta haulnya sudah setahun maka keluar 2,5%. Makanya sekarang orang lomba-lomba investasi emas. Bukan saya pegawainya Pegadaian deh. Tapi ku jelaskan. Karena nilai emas 2 gram sekarang tetap di jumlah gramnya emas 2 gram hari ini maka puluhan tahun ke depan itu tonjol jumlahnya. Iya. Tapi harganya beda. Betul tidak? Kalau uang kita tabung 100 juta hari ini, maka 10 tahun nilainya itu 100 juta tidak sama ini sekarang. Maka biasa kita dengar ke orang tua tak, dulu kalau 100 ribu mi cukup makin. Sekarang 100 ribu pamali kota aja. Kalau 100 ribu mi dibawa di dompet kah, apa-apa bisa mi dibelanja. Tapi coba yang 100 ribu masuk di pasar ke apa tuh ini ada apa? Maka sekarang Bapak Ibu untuk pensiun tak menabung ke emas.
Bayangkan kalau pensiun makin nanti, nah ada 500 gram emas tak? Maka apa pekerjaan tak kalau pensiun ki? Pelugang emas tak? Jual emas. Apa pekerjaan tak, Bu? Jual emas. Tahu minimal tak 2,5 gram dijual setiap bulan. Anak-anak kan besar semua sudah dikasih menikah. Urusan namanya, urusan tak kita jual emas makin. Kami dibagi-bagi tak. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu. Ustaz, bisa tidak dicicil zakatku? Ada namanya zakat penghasilan per bulan kita keluarkan. Dapat penghasilan per bulan maka keluarkan 2,5%. Ustaz, saya kodam profesi, ada namanya zakat profesi. Apa profesi tak? MC ka saya Ustaz, MC kawinan. Satu kali MC kemudian 500.000. Keluarkan di setiap MC ke 500.000, berarti keluarkan 2,5% zakatnya sekitar 12.500. Sedikit aja. Karena kalau 1 juta 25.000 di. Bumi masuk celengan zakat. 1 bulan kemudian bagi-bagi mie masuk 8 golongan, tidak boleh masuk di masjid kalau zakat harta. Harta itu ada Allah tunjuk 8 golongan penerima: fakir, miskin, amil, fisabil, ibnu sabil, kemudian al-gharib, kemudian mu'allaf. 8 golongan. 8 golongan itulah yang harus dapat. Ustaz, aku masuk ke masjid, salah tempat. Kalau zakat harta. Sekarang Ustaz, kalau biasanya saya bagi-bagi tapi tidak menghitung zakat, sedekah. Maka sekarang ada namanya Jumat berkah, kasih makan orang yang pergi Jumat. Ada tuh biasa di sini. Masya Allah. Kenapa? Boleh kita memilih bersedekah bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa yang pergi ke masjid sholat Jumat? Karena masuk ke perutnya jadi darah, jadi daging selama dia ibadah mengalir tomi pahala. Makanya enak sekali tuh mentraktir ustaz. Tidak mestinya ustaz yang berdiri ya. Kebanyakan ustaz di sini yang mengaji tadi, yang imam tak. Apa saya kalau di situ di warung atau di restoran ki, foto kan ustaz, mari kita merapat. Buru-buru tang ustaz, tapi ustaz cepat make, buru-buru tuh nggak pulang. Deh napring ustaz kah? Bayana, la ilaha illallah. Ini penting Bapak Ibu. Apalagi kalau teman tak agak pelit ki, obahati dengan traktir ki. Itu di Saudi Bapak Ibu. Kalau Nabi bilang bertemani bersahabat ki, lomba-lomba bayarkan nih. Bahkan kuliah itu di video sampai mau hampir berkelahi karena mau dikasir, nah ambil itu saudara nabodi. Bila saya mau bayar dengan saya pusing itu kasir kan, yang mana sebenarnya mau bayar? Saking buru-burunya karena membayarkan teman makan apa nak beli baik berkah. Kita tidak, kalau sudah lagi makan apa pura-pura gimana pong? Sudah kata pong. Gimana? Sudah padahal saya mau Matanya di warkop kali kasak na ceritana ratusan juta miliaran sekali na motor gimana dulu kopiah hebat na cerita. Ya Allah akbar ya kirim. Jadi kalau ada teman tak pelit begini obahati traktir. Setiap ada rezeki kita traktir kesedeng baru doakan mudah-mudahan berubah kodong itu. Satu tahun traktir tidak ada perubahan panggil ki tidak merasa ki itu perasaan tuh kalau gue hitung ini 1 tahun makin putar. Kenapa ditahu gini? Foto-foto ada tanggalnya, ada tominotan. Ini mereka pembahas Arab na al-minyar. Naminyar. Kadang temanku tanya ke bahasa Arab, Ustaz, apa itu bahasa Arab na kalau rumah belum jadi, ku bilang labahanna walatukanna. Tidak ada bahan, tidak ada tukang, tidak jadi rumahnya. Lah karena kodong Ustaz serius kak apa bahasa Arab na rumah? Aku bilang baitun. Kalau 2 rumah baitani. Kalau banyak rumah BTE. Kalau BTE itu banyak rumah buyutun. Bapak Ibu jemaah tadzkiratul maut. Sekarang kalau tidak ada uang tak makanan, tidak ada pakaian. Ibu-ibu yang hadir pasti tidak pernah kurang 10 lembar pakaiannya di lemari. Sortirki daripada setiap tahun kasih besar ke lemarita. Bukan lemarita sebenarnya dikasih besar, pakaian tak dikurangi. Masuk baju baru tak 2 ke rumah, maka keluar baju lama tak 1. Masuk 3, keluar 2 yang masih layak dipakai.
Seorang kiai di dalam toiletnya, napanggil ke istrinya, Umi, sini ki dulu Umi. Apa nak bilang istrinya? Kenapa ki Pak? Kenapa ki berteriak di dalam kamar mandi? Sini. Ada itu bajuku yang kemarin kita cuci setrika baik-baik, kemudian kita taruh di lemari warna biru, ada sarung di dalamnya. Ambil gitu baju, kasih keluar ke dari lemari, baru panggil ke santri yang bernama si Fulan. Terus kasihkan. Apa nak bilang istrinya? Pak, kita yang kasih. Keluar pakai dari kamar mandi ini baru kita kasih sendiri. Apa nak bilang Pak Kiai? Tidak Bu, Umi kita sendiri kasih memang sekarang. Kenapa kita takut jangan sampai keluar dari kamar mandi ini, nak lihat kembali itu baju, nak berubah hatiku. Ya sakit begitu. Dirasa ini hari, ulang ini mau ku kasih ini. Sekalinya sampai gitu, kamu bagus. Itu orang Jepang Bapak Ibu, kalau mau bersedekah pakaian bekas, nah laundry baik-baik. Kalau tas atau sendal, nah perbaiki, baru nah taruh di depan rumahnya, pakaian bekas, yang mau silahkan ambil. Kita kalau sudah diperbaiki, tidak mau makin kasih orang. Masih bagus Pak. Hati-hati Bapak Ibu. Kayak yang bagus kah itu belum tentu bagus buat untuk orang lain. Untuk kita kan begitu. Sebetulnya makanan kah? Makanan yang turun di leher tak enak, belum tentu enak bagi orang lain. Apalagi yang tidak enak memang nih. Bahasa yang tidak bagus ketika memberikan, kasih itu daripada nubuang, tidak bagus di bahasa ini. Kasih itu tadi itu nak makan mie kucing sepotong, sambaran itu nak makan kalau tetangga. Apakah bisa tidak dirubah sedikit bahasa tak? Kasih saya itu tetangga tak, dan coba tuh masakan tak. Kan enak kalau masih hangat-hangat dikasih, Pak Ustaz. Masih hangat dikasih, tapi perlu perhatikan 3 kali mina panak. Beda dong itu hangatnya. Di kulli mri'in tahta zillis sadaqatihi hatta yuqada bainan nas. Itu sedekah akan menjadi tenda-tenda nanti di padang mahsyar, dan mudah-mudahan tidak dirasakan panasnya matahari yang didekatkan sedekat-dekatnya di kepala atas. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, yang kedua, apa penyesalan orang yang meninggal kalau sudah berada di alam kuburnya? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kugunakan pendengaranku dengan pikiranku, maka tidak dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Kenapa Allah kasih ke pendengaran tidak kumanfaatkan? Ibu tabi. Pertama Allah fungsikan panca indera adalah pendengaran. Usia berapa anak-anak akan mendengarnya? Ibu-ibu yang pernah melahirkan 40 hari kita ya apa 40 hari belakangan ibu harus kita satu lagi anak kita supaya diingat kembali. Almarhum ini termasuk luar biasa, 20 cucunya lebih nih. Anaknya berapa? Kalau anaknya dengan cucu-cucunya selepas dari sholatnya tidak lupa mendoakan almarhum salama min almarhum, itulah enaknya Bapak Ibu. Jadi banyak anak yang tidak pernah lupa sama Allah, doakan. Makanya curhatkan tentang anak sama Allah. Perlu menangis kesejadi-jadinya di hadapan Allah di atas sejadah. Kita terkadang mau ke anak soleh-solehah, tapi tidak pernah kita bersikeras supaya anak menjadi putra soleh-solehah. Sampai kita tekan dia harus kebaikan, tapi tidak pernah kita menangiskan di hadapan Allah, diminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita, usia berapa anak-anak mendengar? 40-an, 120-an. Cantik anak tak baca kisah Maryam, motivasi supaya walaupun itu temina ulang-ulangi terus kita baca, tapi tetap Al-Quran. Ustaz, penghafal Quran bagaimana itu bicaranya baru beberapa bulan hafal nih. Ternyata rata-rata ibu-ibu waktunya dihamilkan itu anak, nah bilang ada pernah ibu-ibu menghafal Quran. Mamanya ditanya, bagaimana cara ini anak bisa seperti ini, penghafal Quran semua. Nah bilang dalam perut memang Ustaz kuatam kami memang Quran. Bagaimana cara kan kalau suara dari luar harus dikeras sambil memasak ke Ustaz murattal Quran kuputar baru headset ku tempelkan di perutku. Kan ini kita uang. Kalau mau kita speaker ini besar juga suaranya. Indomnya tuh. Ini murattal Quran sambil memasak ini apa? Ar-Rahman 'allamal Quran
Khalaqal insan 'allamahul bayan. Masya Allah, Ustaz, saya anakku mau sekali kak jadi penyanyi. Nah, putar sekali lagu-lagu. Angin datang kasih kabar, dia bilang sesusanan dan dia di sana malam datang sembawa bintang, tanda hujan turun sensuara. Putis ini maika. Daripada anak kata jangan terlalu lama lah cuy, apa cuy. Kalau anak-anak TikToker Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ibu-ibu kadang anak-anak ka Allahul Rabbunal kafi qasadanal wajadnal kafi likullin kafanal kafi wa ni'mal alhamdulillah. Bapak-bapak kasi Allahu gimana magipay, kecewa aku dyan. Padahal tadi samar-samar ko dengar banyak di bapak-bapak yang ikut kafi kafi kopi kopi. Dia mikapi kopi mana? Tapi jangan salah bapak ibu, itu kopi salah satu minuman yang dicintai oleh waliullah. Salah satu minuman yang dicintai oleh wali. Kenapa kopi itu dicintai sama waliullah? Karena para wali Allah untuk bertahan berzikir sampai larut malam minumi kopi. Kopling, kopi lele. Ya. Makanya kan tidak ada orang tidur minum kopi. Lebat pi. Pernah lihat orang tidur? Itu kalau waliullah cinta sama sesuatu maka Allah pun ridho. Coba maki perhatikan kenapa warkop kayak dibuka rata-rata ramai karena minuman yang dijual minuman berkah kopi. Menurut ulama, kalau ada orang yang meninggal di perisai perutnya sudah minum kopi, maka tidak ditanya sama malaikat. Kan dibilang ahli zikir. Dulu. Sekarang begadang beda, kalau bukan Dominos Skater. Beda tuh nih begadang. Kalau dulu begadang memang berzikir. Itu kalau wali Allah suka. Kita kenal Nikardilla. Itu Nikardilla penyanyi muda, meninggal ki masih muda. Banyak penyanyi terkenal meninggal ki tidak sama Nikardilla. Itu Nikardilla sampai sekarang haul masih diambil sama fansnya. Bahkan ada rumah makan Nikardilla di BTP. Di depannya SMP 30. Kenapa ditahu pernah gak masuk di sini? Makan gak ada Nikardilla. Patunna. Tidak mungkin bilang makan tuh Ustaz. Kenapa itu Nikardilla? Bapak ibu, bahkan ia mirip mukanya Nikardilla diangkat derajatnya. Amelia tak? Ia mirip suaranya Ian Reza dari Bodjan Pontok. Mirip suaranya, Allah angkat derajatnya. Padahal banyak di sebelumnya yang mirip suara penyanyi yang terkenal, kenapa yang tidak diangkat? Ternyata itu Nikardilla di sela-sela waktunya sering datang di pengajian para waliullah. Dan kemudian ada waliullah angkat dia dan jadi anak angkat. Diangkat jadi anak angkat sampai sekarang masih banyak doakan. Subhanallah. Ini bapak, itu nih kalau minum di kopi mau jadi berkah. Caranya, oke. Satu dia mau. Kue sama kipain kalau begitu. Ini peminum kopi supaya jadi barakah itu kopi jadi obat dari penyakit. Coba maki. Itu teler-teler kipain minum kopi. Selesai. Luka bengkak. Sosor orang kecelakaan ditampuli di kopi apa nya kopi? Subhanallah. Dulu orang tua ada sarapan pagi kopleng di kokok itu gula merah, nasi 1 genggam bertahan sampai sore. Sekarang nasi kuning 2 bungkus tanpa bubur ayam
Jam 10 boyong simbatang. Bedanya. Nah, jadi kalau minum kopi jadi berkah, pertama sebelum diminum itu kopi ya, kirimkan dulu suratul Fatihah. Kepada siapa? Kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu siapa? Yang bawa kopi ya ke Indonesia, dan di Indonesia ditanam dan kita bisa minum semuanya. Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang kedua, nawaitu bi barakatin, kuniatkan barokah Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan yang ketiga, nawaitu syifa, saya niatkan jadi obat bi barakatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Minum makin, insyaallah berkah. Coba makin di sini. Apalagi tinung judi, bersangi warkop mantu. Subhanallah. Dan warkopnya anu-badung bisa sampai subuh na buka. Pokoknya salam bukan. Assalamualaikum. Subhanallah. Hanya berkah. Jadi Bapak Ibu, pendengaran inilah yang diuji oleh Allah sampai sekarang. Mendengar ki azan di masjid anak muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sibuk ki main game sama teman, tak tinggalkan. Bro, sembayangan dulu nah. Berubah anakmu. Gapai kau lalu surga salah tanjan. Ditinggalkan sama 1000 teman, tak tidak ada masalah daripada Allah tinggalkan ki. Coba bayangkan Bapak Ibu, teman tak yang bahkan kita anggap sohib, sahabat, makan ki bersama, susah ki bersama. Hari ini meninggal ki, masuk ki di status Facebooknya, selamat tinggal saudaraku, tidak pernah kulupa kebaikanmu, kau mantan sahabatku, itu status 3 hari ki bertahan. Kemana selanjutnya? Maka dia akan cari teman-teman yang baru. Kita di mana ki? Dikubur ki sendiri. Untuk kalau setiap sholatnya ada doakan ki. Begitu. Nama saja, namanya almarhum Muhammad Amir Yunduk. Pada saat dilahirkan, diambil akikahnya, diresmikan namanya. Nama itu berarti berpuluh-puluh tahun bersama dengan beliau. Hari meninggalnya itu nama hilang, berganti almarhum. Yang ditanyakan bukan lagi di mana Muhammad Amir, yang ditanyakan mana jenazahnya, mana mayatnya. Hilang itu nama. Apalagi kalau teman adik-adikku perempuan, tapi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak perempuan. Apa ini? Kalau ada laki-laki yang mau lamar ke anak, kasih duduk itu laki-laki ya, sembahyang dia kena. Karena punya kenyataan ini Bapak Ibu, walimah pernikahan kak, itu yang laki-laki disuruh syahadat, saking malu-malunya itu imam kan matikan imikna. Tidak bisa bersahadat. La ilaha illallah. Kalau Anda nikahkan anak perempuan tak, cuman mau jadi kasih makan sama laki-laki, kita selama ini kasih makan tonjit. Kalau kita nikahkan anak perempuan tak karena mau dibelikan rumah, bahkan ada orang tua sudah memang belikan rumah anak perempuannya. Lalu apa? Karena kita anggap bahwa laki-laki itu bisa kita bantu bawa anak tak masuk ke surganya Allah. Karena anak perempuan ketika kecil cepat mandiri, tapi semakin dewasa penjagaannya lebih ketat. Kalau laki-laki memang diparutus sampai dia waktunya kecil, tapi ketika balik bebas nih, ya kan begitu? Aman. Itu bedanya perempuan. Makanya adik-adikku perempuan kalau perlu statuskan ini. Jika engkau tidak bisa menjaga sholat 5 waktumu, bagaimana mungkin kamu bisa menjaga aku sepanjang hidupku? Ulangi. Siapa tahu ada yang mau jadikan histori. Jika engkau tidak bisa menjaga sholat 5 waktumu, bagaimana mungkin kamu bisa menjaga aku sepanjang hidupku? Ini penting Bapak Ibu. Maka ketika azan Allahu Akbar, laki-laki segeralah ke masjid. Karena laki-laki yang di masjid laki-laki soleh, kalau di rumahnya solehah. Makanya bapak-bapak yang selalu sholat di rumah, ibu-ibu kasih saja mukena. Pakai netalak apa? Sama aja gitu. Pak Baharudin Syam di daerah Perintis meninggal. Takziah malam ketiga saya diamanahkan. Ibu dicerita Bapak Ibu kenapa? Pada saat meninggalnya beliau, hari meninggalnya, sebelum jam 3 lewat menjelang sholat asar, Nabi bilang sama anaknya, nah, minta tolong dulu bawa ke rumah sakit, karena rumah sakit yang terdekat dari rumahnya Wahidin, dibawa. Kenapa Kika Pak? Agak sesakit dadaku. Oh, silakan. Dibawanya masuk di rumah sakit di UGD, mau sekali dipasang infus dan sebagainya, mau dibantuan pertama. Nah dengar ki azan masjid kah?
Allahu Akbar, minta izin nih. Bisa tidak sholat mah dulu? Karena terbiasa sholat berjamaah tepat waktu, maka minta izin nih. Apa Nabi bilang itu petugas kan, suster kan? Wah, dipasang nih dulu infusnya. Nabi bilang sholat mah dulu deh. Jadi biar kami sholat. Tidak lama setelah sholatnya qadarullah meninggal. Yang heboh itu dicerita di masjid dekat rumahnya yang biasa tempati beliau berjamaah. Karena tidak ada yang percaya masuk ke rumah sakit asar dan meninggal. Kenapa bisa tidak ada percaya? Karena 3 jamaah yang lihat ke sholat berjamaah asar di masjidnya. Pak Baharudin, Pak Agus, guru sekolah, Nabi bilang, Ustaz, Mas buka di sholat asar sampingku berdiri, masih ku hafal gitu celana dengan baju songkok apa kia. Nabi bilang, itu anak muda ya kita itu Pak Agus di samping tadi. Saya kena injak mi kakiku. 2 yang lihat kita. Di saat pertama ada bapak-bapak, Ustaz, mau sekali kudung ku ambil tangannya untuk jabat tangan, tapi berdoa nih, berarti tidak sempat ku ambil, ku jadi ku salami. Pulang keluar dari masjid, 3 orang yang lihat di sholat berjamaah asar di masjidnya, padahal orang dikabarkan masuk rumah sakit dan meninggal. Siapa dia? Kalau ada orang yang meninggal di masjid kalau ada orang yang berjamaah di masjid sampai dia meninggal, sekalipun dia meninggal, Allah tetap mencatatnya sholat berjamaah sampai hari kiamat. Makanya romantisnya suami istri bukan bulan maduta. Lalu apa? Ketika kita sang istri duluan terbangun karena azam di masjid Jannatul Firdaus, suami tak belum terbangun, maka berwudu baru bekas wudu tak ambil sedikit, percikkan pelan-pelan di wajah suami tak, wake up my honey. Romantis, walaupun dipercikkan. Ustaz, tenalalo na mampang kalau begitu. Kalau begitu yang agak menantang sedikit, bulu betisnya ambil 10 lembar. Ustaz, itu suamiku pamanca. Tamak mancang. Nanti ke sebentar samuran. Kalau begitu ya lembut kah, dekati ubun-ubunnya, Pak, bangun saya maki. Hampir may komat Pak ya. Masih tidak mau bangun. Pelang-pelang di telinga kanan nabisikkan, La ilaha illallah. Insyaallah nulia mama mati daripada penting Bapak Ibu ini telinga tak. Setelah telinga dipungsikan, menyusul penglihatan, usia 40 hari melihat nih anak-anak. Ada anak muda, anak pertama anaknya baru 2 minggu nangkap nih, baru na itu ya na doa-doi cendang kacang Ustaz, tidak ada respon anak barang sakit gitu. Woi, belum pakai nalihat. Oh, kenapa na berfungsi penglihatan na belum pin? Maka orang-orang tua kita dulu kalau mulai melihat, maka na jadi kayak nabikin kami itu bulang-bulang. Apakah? Itu yang kayak warna-warninya na gantung eh. Yang benar na kasih sensorik mata supaya bisa mengenal warna. Maka sekarang canggih nih, putar-putar lampunya warna-warni. Sama sepupu saya di gua, belikan anaknya waktunya pas melihat itu tak putar-putar ke, dengan harapan anaknya tenangin dan bisa tidur. Oh, tidak tidur gitu, anak pusing. Ini putar, kenapa nih anak muntah-muntah kalau ini bilang, kenapa kau belikan ke anaknya? Woi, karena suka tahu anaknya orang kau anak kampungan. Jadi apa sih pengen gantung kayak ini? Apakah dulu waktu mau ada anak, waktunya melihat itu yang kain-kain itu tuh emak. Itu namanya kenaikan, bukan keturunan, kenaikan. Allahu Akbar. Setelah penglihatan difungsikan, pikiran dan hati usia balik bisa membedakan mana baik, mana yang buruk, maka berfungsi berarti otaknya. Maka ibadah maksiat dihitung Tommy pribadi. Maka boleh kita tidak sholat, bapak-bapak, anak muda boleh kita tidak sholat dengan satu syarat, pongoroki. Kenapa tidak sholat ke anak muda? Pongoroki aja Ustaz. Gila kan? Kenapa kalau masuk di waktu sholat gini mah? Kalau lohor misalnya gila mah. Pulang dari masjid lagi orang baru baik kan? Asal bisa deh. Ada tuh di jadahan. Tapi orang gila itu banyak mengajarkan kibar manfaat. Siapa yang pertama menjaga jarak sebelum corona? Orang gila. Pernah didekati? Makanya pernah dilihat orang gila flu atau demam? Karena jaga jarak. Biar pakaiannya itu tuh pakai tidak pernah mandi, sambaran tempat tidurnya tidak pernah flu. Karena apa? Satu nakas besar jaga jarak. Kita deh, kita mau pakai masker, flu tomnya, demam tomnya.
Bahkan ada ibu-ibu na Ustaz barang corona Nah bilang sama, oh nak corona tidak kurasa mini Indomie. Bukan corona itu bumbu, nah belum pilih kasih tur mama. Jadi aman. La ilaha illallah. Jadi itu tahu itu bodoh. Ada sih ini virus di apa Omicron nih. Mudah-mudahan tidak masuk jadi Jannatul Firdaus deh. Kalau masuk tidak tarawih orang. Listen. Tapi ada nih tanda-tanda Ramadan. Banyak mie sirup dijual, ada tuh mie virus tuh. Hah? Ini. Ada mie sirup, ada tuh mie virus. Masuk Ramadan. Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan sia-sia maksimal ke Ramadan nanti deh. Amin. Padumba-dumba ini ke Ramadan. Kepada Allahu Akbar ya Karim. Lagi kalau masuk lagi PPKM, ditahu itu PPKM? Pernah perhatian kemudian menghilang. Di belakangnya mobil mereka baca. Lampu merah itu panasnya perhatikan. Sekarang kalau panas matahari panas betul ki. Kalau hujan betul-betul deras kan begitu. Makanya memang sistem imun kini harus bagus. Di belakangnya mobil mereka tertulis pernah perhatian kemudian menghilang PPKM. Wadah. Di sampingku ada lagi mobil melewat. Ibumu saja kau bohongi, apalagi temanmu. Bilang unik-uniknya tahu itu kreatif. Makanya bapak ibu kalau ada mobil tak tulis toki yang unik-unik ke di belakang stiker tak supaya nabaca orang jadi pahala ki. Sekarang ada yang tulis ki zikir la ilah nabaca tiap orang pasti nabaca lah berzikir ki sedih. Nah, kalau di Yaman nah tulis ki saya dokter ahli yang butuh bantuanku dalam perjalanan kasih singgah mobilku. Itu luar biasa. Kalau dokter-dokter kan di sini tak tulis di ID Ikatan Dokter Indonesia. Kalau di sana tidak tulis sih saya dokter ahli ini yang butuh bantuanku dalam perjalanan kasih singgah mobil. Kalau ustad nanti pagamalangan lagi saya ustad siapa tahu ada tiba-tiba mau ditahlilkan. Nanti kena jadikan yang alasan bertengkar ke sama suami istri ustad singgah dulu. Saya talkin kami suami dapat kesini masalah. Bapak ibu, jadi ini pendengaran dengan pikiran kalau berfungsi dengan baik, insya Allah tidak masuk ke neraka sair. Yang terakhir pas-pas ke 1 jam. Yang terakhir apa yang ketiga penyesalannya orang yang meninggalkah? Kenapa dulu tidak rajin bersilaturahim? Maka silaturahim yang paling afdal, wasilah yang paling afdal kalau libur ki datangi keluarga tak, saudara bapak tak, saudara ibu tak, itu yang paling berkah. Reuni ki sampai di mana? Didatangi. Tante tidak pernah didatangi. Banyak yang begitu bapak ibu. Bahkan sampai ke keluar daerah ki untuk reuni. Tapi keluarga kita tidak pernah kita datangi padahal dekat aja rumah. Itu yang apalagi ibu tak masih hidup, bapak tak masih hidup ki. Kalau perlu bapak ibu tadi malam ketemu sama guruku di pondok, dia bilang Ustaz, betul gitu tadi yang cara makan saya mamaku nih masih hidup ke umurnya 80 lebih. Ada pambil di tangannya kucium. Bilang kenapa? Harus mantunga datang ke rumahnya. Sama tongi saya dia sama tonga dalam artian tidak enak kita rasa kalau tidak melihat kan. Karena memandang wajah orang tua pahalanya sama memandang Baitullah. Jadi kalau tidak pernah kita tanah suci, minimal dipandang wajahnya orang tua tak. Bapak ibu saya tinggal ibu, bapak dan amami. Tinggal ibu dari istriku juga tidak ada dua-dua orang tuanya. Jadi satu mami orang tua keduanya. Aku bilang manton tinggal di rumah mama. Apa aku makan dimakan tongi. Ini namanya orang tua. Mau nenget di rumahnya. Biar dia apa ya? Ya dia ambil kesan diantar kesan di rumahnya. Allahu Akbar. Kalau dia koro-koro marah-marah, umurnya memang begitu. Tidak mati dia gitu dimarah-marahin. Sebentar kalau sudah marah dekati, mama kenapa sedina begitu? Yang marah-marah mak. Tuh tetangga tak marah-marah mati. Masa kita marah-marah anak cantik? Mau jadi kasih begitu orang tua iya. Kita dimasukkan ke hati tak? Hati-hati jadi orang tua tompi nanti ya. Kenapa berkahnya kalau orang tua di rumah tak? Kalau mau keluar rumah, saya ambil tangannya. Cipika-cipiki. Begitu caranya orang cium tangan orang tua. Anak-anak ke kamar ngajarin kok ini. Di mana kita belajar? Bukan lagi tangan orang tua, tangan atonji. Cuma seperti itu. Ya kalau pilih sini aja. Ambil saya itu tangan. Rasa naikai, rasa jam. Itu kami barakah tangan orang tua iya. Ibu tak bapak tak kalau masih hidup, masya Allah.
Maki bapak ibu. Mak, jalan dulu nah, yuk nak. Selamat ki anak ke sana, selamat tong ki pulang. Pendek itu doa ya, tapi sang langsung diijabah oleh Allah. Anak-anak sekarang di luar pagar di Mace. Pace. Woi gaul nana, bukan gaul kurang ajar lagi. Mak, mau kita makan apa mak? Sembarang mak. Pusing mak ini. Tidak ada makanan sembarang. Kodon dari kampung ya orang tua iya. Pernah ke pulang ku berikan hotdog. Jadi panjang sosis na bermain pakai mayones. Nakadampak kan iya minna ni kana hotdog mak. Coba coba. Anjuk ibu kah mayones. Nah coba nang anu salo mau kacing. Mayones ta. Karena tidak nasuka. Lalu apa yang nasuka pagi-pagi? Basang. 3.000 modal latak. Putu cangkir, buroncong, putu tongkat. 5.000 banyak sekali yang dimodali. Singgahkan orang tua, tersenyumnya itu berkah dalam kehidupan. Ini saking marah, saking orang tuanya mau temani bertengkar pagi-pagi baru mau pergi kerja. Bagaimana cerita bisa berkah hidupmu? Ini saking istrinya tanya mau makan apa sayang? Mau sekali kan makan buah. Nah belikan buah-buah impor. Sekali nak kodong mama nak pasti mau makan buah. Kodong, copin 2 liter nak beli. Yang digos jangan sama garam. Maka tidak hitam yang purasin nama mama. La ilaha illallah. Motong itu anggur tanpa biji. Kan ada. Spesial kan itu orang tua ya bapak ibu Ya Allah, kalau Allah ambil mi berkah dalam kehidupan, ambil mi oleh Allah. 2 bersaudara di Saudi. Laki-laki berdua. Nah pengadilan kan kakak kandungnya karena mau dina ambil hak asuh mamanya. Nah bilang adiknya saya tuh ambil ki mama. Nah bilang kakaknya selama ini saya dibiayai. Tuh karena saya merantau kak ini sekarang sukses mak saya tuh ambil. Apa nah bilang kakaknya tidak mau kak. Pokoknya mau pun bagaimana caramu tidak mau kasih ke mama. Nah perebutkan. Maka di pengadilan kan sama adiknya. Sampai di pengadilan kada pak hakim. Bu pilih maki. Siapa yang kita pilih ketuk palu bakadil di situ tinggal. Maka apa nah bilang mamanya. Mata kananku anak pertamaku, mata kiriku anak keduaku. Tidak ada pilihan, tapi jatuhnya kepada adiknya karena dari segi finansialnya adiknya bagus. Kalaupun dia sakit ini mamanya bisa tegara ditangani kesehatannya. Bagaimana menangis itu kakaknya? Kenapa? Barakah dalam rumahku sudah ambil mi adikku karena ambil mi rumahnya. Subhanallah bapak ibu. Seorang anak muda nabawa ke mamanya masuk ke klinik. Sampai di klinik ditampilin ku anak, dicakar-cakar di mukanya. Tidak tahu melawan kan mamanya. Bilang itu dokter, ke siapa yang bawa nak karena pukul-pukul. Nah bilang mamaku dokter, sejak kapan dia begini tidak takut kelainan jiwa minimal. Tidak tahu mau ini nak. Coba tidak tahu kak dokter. Tapi Allah tahu kak kalau lahir kak dari perutnya maka berbakti. Nah ada seorang anak muda sekarang baru beberapa kali pengajian bapak ibu bersama dengan golongannya majelisnya. Pulang-pulang bertentangan dengan pemahamannya orang tuanya. Nah musuhi. Tidak ada ajaran Islam yang memusuhi orang tua. Bahkan dalam surah Luqman, sekalipun kafir orang tuamu, tetap berbakti, bersahabatlah dengannya, lembutkan bahasa. Oh, bapak ibu. Apalagi kalau dianggap musuh orang tua, itu cerita anak. Datangi rumahnya, maafkan kodong mah. Kalau tidak bukakan di pintu, tinggal ke sampai bukakan ki. Pulang nggak? Kenapa pulang ki? Kalau perlu berteriak ki, mak, bapak. Kalau tidak dimaafkan nggak? Kalau manganku jadi batu memang mak di sini. 3 hari baru bukakan pasar, kita tenda-tenda. Pesan online ki makanan susah kamu. Yang penting kita dapat berkah. Ibadah buat apa? Sholat ki supaya dapat masuk surga. Saking mulianya orang tua itu surga di bawah telapak kakinya jadi taruh oleh Allah. Yang kita ibadah mau ke tanah suci, mau haji ki supaya masuk ke surga. Surga itu di bawah telapak kakinya jadi orang tua tak ditaruh. Maka perpanjangan tangannya Allah dalam kehidupan orang tua. Kasih banyak ki berkah. Ambil ki Syekh Hasan Al-Basri, meninggal ki mamanya, meninggal ke orang tuanya, menangisnya seperti anak-anak. Tanya, ya Syekh, ulama ki, kenapa begitu menangis tak? Menangisku ini bukan karena tidak kuterima ketentuannya Allah. Ini menangisku bukan karena meninggalnya mamaku. Menangisku ini karena apa? Karena pintu surga yang paling mudah untuk saya masuki dan tutupnya Allah karena mati orang tua. Kalau masih hidup orang tua masih banyak barakah, bapak ibu. Laki-laki perempuan beda caranya berbakti. Kalau laki-laki tetap berbakti sampai uzur bahkan sampai meninggal. Tapi kalau orang perempuan kalau sudah dinikahi mesti harus lebih berbakti sama suaminya. Karena bakti tak sama suami akan menggugurkan dosa-dosa orang tua kandungnya. Kalau perlu tanya ki,
Lupa, ingat-ingat saya itu mama kebiasa sibuk bekerja lupa na telepon. Ingat-ingat saya telepon saya itu mama. Karena nanti kan ada tuh anak kamu tahu dikasih begitu kan bagus nih. Ini saya baca mama ini saya mama ini. Saya mama nama. Siapa Jepang? Kasih duduk gue, Bu. Ketemu saat kita sama saya, usiaku hampir 30. Mamaku dari perutnya kan keluar. 1 bulan 2 bulan di saat demam karena pulang divaksin. Tidak tidur ki supaya apa? Supaya tenang. Sementara makan ki enak nama makanan dalam turun di lehernya baru 1 suap berteriak kak menangis karena buang air kecil kak buang air besar kak nasi bokep dulu baru makan kembali. Kita mau bandingkan, tidak bisa dibandingkan. Maka anak 3 bersaudara di Facebook kak masukkan mamaknya di panti jompo karena gara-gara sibuk di BD. Itu di panti jompo itu di Facebook kejadian nyata yang saya alami. Panti sosial Tresna Wirda Bili-Bili. Sebelum Pakato ada panti jompo di sebelah kanan. Ceramah bersama majelis taklim. Ada sepasang suami istri umur 70 tahun. Siapa yang bawa mereka ke sana? Anak kandungnya. Berapa anaknya? 6. 4 perempuan, 2 laki-laki. Bilang anaknya, mamaku, bapakku kutitip di panti jompo ini. Kalau meninggal di sini mau kuburkan. Kenapa mesti berbakti sama orang tua? Karena kita ini bagian daripada orang tua. Menurut ulama tasawuf, bicara tentang rukunna sholat ke-13 sama ton di rukunna batan tubuh tak 13. 4 dari bapak tak, 4 dari ibu tak, 5 dari Allah. Yang mana dari bapak yang keras-keras kan? Tulang, kuku, urat, rambut. Yang dari ibu yang mana? Yang lembe-lembe ke kulit, daging, darah, otak. Yang dari Allah yang mana? Pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap perasaan. Kenapa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Menyembah Allah dan taat sama orang tua satu paket ki. Bengkak kita sholat bapak-bapak tidak terbelang tapi durhaka ki sama orang tua bebas tiski masuk neraka. Dan dites masuk. Hanya mari bersilaturahim kalau masih hidup orang tuanya. Menyesali nanti kalau Allah ambil duluan. Mudah-mudahan sehat di bapak ibu. Lewat ini selamanya. Kader juga anda jawab. Nah, mudah-mudahan ya bapak ibu. Parkir barat kaki kehidupan itu kalau orang tua selalu diingat. Sudah keluar sudah orang tua, saudara-saudara tak, sudah saudara-saudara tetangga-tetangga tak, mereka lah yang wajib kita silaturahim. Karena la yadkhulul jannah qati'ur rahimah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim rabbi wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا قاضي الحاجات يا راحم الأبرات منزل البركات يا الله يا رحمن يا عزيز يا غفار. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa-dosa yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Mudahkan kami melakukan kebaikan, persulit kami melakukan maksiat dan kejahatan ya Allah. Khusus untuk almarhum ya Allah, luaskanlah kuburnya, terimalah seluruh amalan baiknya. Ampunilah dosa-dosa kesalahannya, baik dosa-dosa yang beliau sengaja maupun yang beliau tidak sengaja, yang beliau ketahui maupun yang beliau tidak ketahui. Tempatkan beliau di tempat yang lebih baik daripada tempat yang beliau tinggalkan di dunia. Untuk kami semua yang hadir ya Allah, panjangkan umur taat kami, panjangkan umur taat kami. Jika segeranya Engkau ingin mengambil nyawa kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Di antara kami semua yang hadir ada yang sedang Engkau uji dengan penyakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah, ganti dengan kesembuhan. Allahumma anta syafi' la syifaa illa syifa'uka ya Allah. Berkahilah keluarga kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi barang dagangan kami ya Allah, berkahi tempat tinggal kami, berkahi kampung kami, jauhkan dari bala malapetaka dan hal-hal yang buruk ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa 'illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk seluruh perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Qadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi ceramah takziah di malam yang pertama telah diantarkan oleh Bapak Ustadz Salahuddin Rahman Al-Ayyubi. Atas nama keluarga besar almarhum mengucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan ceramah Bapak Ustadz tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada keluarga yang ditinggalkan almarhum. Dan dengan berakhirnya tadi pembaca doa yang dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz.